apakah Anda baik-baik saja? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tuan, bertahanlah. Aku akan menyelamatkan Anda sekarang. Tuan. Tuan. Pasien dibawa tepat waktu, tidak ada yang terlalu serius. Tapi dia masih perlu dirawat untuk observasi. Untuk sementara waktu, tolong pergi dan bayar biaya rumah sakit terlebih dahulu. 3.891 yuan. Ketua Chen, saya sungguh sangat menyesal. Saya tidak tahu bahwa orang yang terluka itu adalah ayah Anda. Izinkan saya mengatur ruang perawatan khusus segera. Cepat. Dari mana saja kamu? Aku menyuruhmu pergi melakukan pengiriman. Mengapa belum selesai juga? Pelanggan bahkan memberikan peringkat 1 bintang. Ayah, tadi aku sedang dalam perjalanan, lalu mengalami kecelakaan lalu lintas. Aku sekarang di rumah sakit. Bahkan jika kamu tertabrak mobil, kamu tetap harus menyelesaikan pengirimanku. Saya mengerti. Jiang Cheng. Hei Jiang Cheng. Jiang Cheng pacar Chen Qian. Jadi kamu bekerja di sini, kebetulan sekali. Lepaskan aku. Aku sudah punya pacar. Chen An Chen Lianju saat dewasa. Aku ini pacarmu. Lepaskan dia. Betapa lancangnya. Beraninya kamu menyentuhku. Jiang Cheng. Dia bukan pacar yang kamu maksudkan. Melihatnya seperti itu, dia benar-benar tidak pantas untukmu. Chen An jaga mulutmu dan jaga bicaramu. Apa yang terjadi antara Qian Qian dan aku, bukan urusanmu. Hari ini saya nona muda ini memberimu kesempatan. Berlututlah. Dan minta maaf padaku sekarang juga, lalu tinggalkan Jiang Cheng. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Mimpi saja. Qian Qian, jangan khawatir, aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan dia menindasmu. Siapa orang bodoh yang buta ini, yang berani datang ke hadapan keluarga Chen dan berteriak? An, kamu tidak apa-apa, kamu tidak terlukakan. Kakak, jangan khawatir. Dia tidak mungkin bisa menyakitiku. Meskipun An tidak terluka, gadis malang itu tetap ketakutan. Hari ini kamu harus berlutut dan meminta maaf dengan benar kepadaku. Dia adalah orang yang mencuri pacarku duluan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jika kamu tidak meminta maaf hari ini, begitu aku tahu siapa kamu sebenarnya, aku akan memastikan kamu menyesalinya. Paman, ini semua salahku. Aku bisa minta maaf pada Chen An. Semuanya, tolong berhenti mempersulit Qian Qian. Jiang Cheng, kenapa kamu meminta maaf? Jelas sekali dia yang bersalah. Kenapa kita harus meminta maaf? Lidahmu tajam sekali ya, bahkan jika An kami melakukan kesalahan, itu bukan urusan seseorang dengan status rendah sepertimu untuk menceramahinya. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Paksa dia berlutut untukku. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kalian inginkan? Lepaskan aku. Chen An. Aku mohon tolong ampuni Qian Qian. Aku bisa meminta maaf padamu atas namanya. Melepaskannya. Baiklah, setuju saja. Jadilah pacarmu. Dan aku akan melepaskannya. Bagaimana? Chen An. Jiang Cheng adalah pacarku. Jangan memancing kemarahanku. Kamu masih muda, tapi mulutmu cukup tajam. Usir dia. Tunggu. Ayah, apa yang ayah tunggu? Cepat usir dia. Benar sekali, ayah. Dia bahkan tidak menghormati keluarga Chen. Ini sudah keterlaluan. Kamu adalah orang yang membawa pria tua itu ke rumah sakit hari ini, bukan? Apa urusannya denganmu? Kamu menabrak seseorang dan mencoba melarikan diri. Hari ini aku pasti akan membuatmu membayarnya. Halo Muyang. Aku sudah menemukan pelaku kecelakaan kakak. Cepat ke sini. Aku harus membuatnya cacat. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tutup mulutmu. Dia menabrak orang dan mencoba kabur. Kesalahpahaman macam apa lagi ini? Jiang Cheng. Jangan membelanya. Orang yang memukul dan tak mau bertanggung jawab. Hanya tahu cara bersembunyi seperti dia. Menurutku seumur hidup ini, dia hanya pantas menjadi pecundang. Jingning, katakan pada kepala Pante untuk mencarikannya kamar perawatan intensif. Paman pasti ada kesalahpahaman. Qian Qian bukan orang seperti itu.
Aku tidak peduli orang macam apa dia. Aku ingin dia membayar atas apa yang dia lakukan hari ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kalian inginkan? Chen An. Aku mohon tolong ampuni Qian Qian. Aku akan setuju dengan apapun yang kamu mau. Jiang Kang, bukannya aku tidak mau membantumu. Hanya saja dia telah menyinggung kakek. Hari ini dia harus menanggung akibatnya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu ganggu. Berhenti. Muyang, dia adalah pelaku yang menabrak kakak. Chen Muyang putra kedua Chen Mingyu. Kakak, segera bereskan wanita kurang ajar ini untukku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Semuanya lepaskan Qian Qian. Mengapa kita harus membiarkannya pergi? Orang seperti dia layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Ayah, kakek masih koma. Yang terpenting sekarang adalah menunggu dia sadar. Kita tidak boleh membuat masalah lagi. Kakek sedang koma. Itu tidak menghentikan kita untuk berurusan dengan penjahat ini, bukan? Hati yang baik seperti apa yang bisa dimiliki orang sepertinya? Muyang, kenapa kamu membelanya? Aku tidak membantunya. Aku hanya ingin menunggu sampai kakek sadar, menjelaskan kebenaran masalah ini, dan tidak menuduhnya secara sembarangan. Tuan Chen menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Pergi. Tunggu. Kenapa? Kamu membantuku. Aku tidak membantumu. Setelah kakek sadar, jika aku menemukan pelakunya, adalah kamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bawa dia pergi. Bukankah kamu bilang pria tua itu akan segera sadar? Saya baru saja melihat tangan Tuan Chen bergerak sedikit. Kakak. Ini semua karena bajingan ini. Dia membuat kakakku koma. Biar ku beritahu sampai kakekku sadar. Jangan harap bisa pergi. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Qian Qian. Apakah ada hubungannya atau tidak? Kita harus menunggu sampai kakek sadar untuk mengetahuinya. Sebaiknya kamu berdoa bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah lahir ke dunia ini. Chen Qian, aku menyuruhmu pergi melakukan pengiriman. Mengapa kamu datang ke rumah sakit untuk bermain-main? Lihat saja, kalau aku tidak menghajarmu. Siapa kamu? Aku ayahnya. Lalu siapa kalian semua? Saya ketua grup Chen. Chen Mingde. Ketua grup Chen. Dari apa yang kulihat, pria ini sama saja dengan putrinya. Keduanya adalah tip orang yang suka memeras uang. Putriku. Siapa putrimu? Siapa yang kamu panggil? Apa kamu sudah bosan hidup? Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh ayahku? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu memberontak? Tuan, Qian Qian sedang melindungimu. Aku tidak butuh perlindungannya. Akui sekarang. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Dan mau ada di sini. Ayah, tadi aku sedang dalam perjalanan untuk mengantar barang. Saat aku melihat pria tua ini mengalami kecelakaan. Jadi aku membawanya ke rumah sakit. Aku hanya melakukan perbuatan baik. Omong kosong. Orang sepertimu tahu cara berbuat baik. Kamu jelas-jelas memukulnya, lalu mencoba melarikan diri, tapi kami menangkapmu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayah, aku benar-benar tidak memukulnya. Sampang. Kenapa ayah tidak percaya padaku? Nona Chen berasal dari latar belakang terpandang. Bagaimana mungkin dia berbohong? Sedangkan kamu, siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan demi uang? Aku tidak tertarik berbicara dengan orang seperti kamu. Keluar dan tunggu di luar. Kamu mengganggu istirahat ayahku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Pria tua itu sudah sadar. Saya akan segera memanggil dokter. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Syukurlah. Kakek sadar. Sekarang aku mengerti apa sebenarnya yang kalian lakukan pada kakekku. Dia jelas-jelas memukulnya. Berhenti memfitnahku di sini. Qian Qian tidak mungkin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Entah dia melakukannya atau tidak, dia sendiri yang tahu dalam hatinya. Aku Chen Qian seumur hidupku pernah melakukan kesalahan. Kepada siapapun, jaga bicaramu. Apakah ini sikap yang kamu tunjukkan saat berbicara kepada Nona Chen? Ayah, kenapa ayah selalu memihak padanya? Aku berdiri di pihak kebenaran, bukan pihak keluarga. Bagaimana aku bisa membesarkan putri yang tidak tahu berterima kasih sepertimu? Nona Chen hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa ayah jadi begitu marah? Nona Chen,
Tolong jangan masukkan kata-kata kian-kian. Aku tidak menyangka bahwa orang yang tidak tahu malu dan bermuka tebal seperti itu akan memiliki ayah yang begitu masuk akal. Pria ini, kenapa dia tersenyum begitu menjijikkan? Siapa yang memberimu izin untuk tersenyum padaku? Kamu merusak pemandangan. Keluar. Ya, saya pergi sekarang. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Windu, saya merasa jauh lebih baik. Bantu saya duduk. Di mana gadis muda yang menyelamatkan saya? Beruntung saya memilikinya kali ini. Jika tidak, hidup tua saya ini sudah berakhir. Kakak, apakah maksud kakak? Kamu diselamatkan oleh seseorang. Benar sekali. Saya ingat. Dia sepertinya memakai jam tangan biru. Kakek. Coba lihat, apakah ini jam tangannya? Ya, itu dia. Nona muda, terima kasih banyak. Beruntung saya memiliki kamu kali ini. Jika tidak, hidup tua saya ini akan hilang. Tidak apa-apa Tuan. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sungguh anak yang baik. Benar-benar anak yang baik. Saya tidak menyangka itu adalah dia. Sudah kubilang. Kian-Kian tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Karena kalian semua salah paham padanya. Sekarang, kalian harus meminta maaf padanya. Minta maaf padanya. Dia adalah seseorang tanpa status, tanpa kedudukan. Kenapa pula kita harus minta maaf padanya? Tepat sekali. Nona Chen benar. Tidak perlu meminta maaf. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Ayah, ini bukan kesalahpahaman. Mereka harus meminta maaf. Sudah saya katakan tidak perlu meminta maaf. Apa kamu tidak mengerti? Apa kamu sudah cukup dewasa sampai-sampai kamu bahkan tidak mau mendengarkanku? Paman, ini jelas kesalahan mereka. Bukan tempatmu untuk berbicara. Tutup mulutmu. Kenapa kamu bicara padanya seperti itu? Jiang Cheng adalah milikku. Saya tidak tahu. Saya akan berhati-hati. Saya akan berhati-hati. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Apa kamu bersama Nona Chen? Paman, saya sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Nona Chen sangat cantik. Dan latar belakang keluarganya luar biasa. Jika kamu bisa menikahinya, hidupmu akan terjamin. Ayah, Jiang Cheng adalah pacarmu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Siapa yang memberimu izin untuk berpacaran? Jika kamu berpacaran, siapa yang akan mengurus kakakmu yang cacat di rumah? Jadi ada orang cacat di rumah. Kalau begitu aku sangat curiga bahwa kecelakaan mobil ini sudah direncanakan oleh kalian semua sebelumnya. Hanya untuk menempel pada keluarga Chen kami. Bicaralah, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang kalian bicarakan? Chen Qian bukan orang seperti itu. Apakah dia orang seperti itu atau bukan? Akan jelas setelah kita menyelidikinya. Pergi selidiki. Baik. Hanya karena aku miskin. Kamu memfitnahku seperti ini. Kamu benar soal itu. Aku sudah melihat terlalu banyak orang seperti kalian. Kalian akan melakukan apa saja demi uang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kalian. Meskipun aku Qin miskin seumur hidupku, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraniku. Begitukah sikapmu saat berbicara dengan Nona Chen? Segera bersujud dan minta maaf kepada Nona Chen. Lepaskan. Aku tidak akan pernah meminta maaf padanya. Kamu semakin tidak patuh. Nona Chen benar mencurigaimu. Kamu harus mempercayai Nona Chen. Tuan, Chen Qian sama sekali tidak bersalah. Jiang Chang, kamu mendengarnya bukan? Bahkan ayah Chan Xian juga merasa itu kesalahan Chen Qian. Aku sarankan padamu, jeti jauhi Chan Xian. Dia tidak sebaik yang kamu kira. Sungguh pertunjukan anjing menggigit anjing yang menarik. Seluruh keluargamu membuatku muak. Jinming, jangan katakan itu. Gadis ini adalah anak yang baik. Kakak, jangan biarkan orang-orang ini menipumu. Mereka sangat pandai menipu orang. Pimpinan Chen, saya sudah menemukan rekaman pengawasannya. Bagaimana ini mungkin?
Sekarang, saya beri kamu satu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak butuh kesempatan darimu. Kamu sudah tidak punya jalan keluar dan masih tetap keras kepala. Jika saya tahu bahwa kamu merekayasa kecelakaan ini, saya pasti tidak akan melepaskanmu. Ayah berhenti membuang napas pada mereka. Periksa rekaman CCTV. Memeriksa rekaman akan mengungkapkan kebenaran secara langsung. Ternyata itu benar-benar kecelakaan. Sudah kubilangkan, Chen Qian bukan orang seperti itu. Bisakah Anda meminta maaf padanya sekarang? Bahkan jika dia tidak terlibat dalam hal ini, dia tetap ingin menggunakan kesempatan ini untuk memeras sejumlah besar uang dari keluarga Chen kami. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Meskipun kamu menyelamatkan kakekku, aku bisa memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Tapi jangan keterlaluan. Ada 1 juta yuan di kartu ini. Ambil uangnya dan segera pergi. Aku tidak butuh uangmu. Yang aku butuhkan adalah kamu meminta maaf padaku. Siapa bilang saya tidak butuh uang? Jika ada uang dan tidak diambil kamu bodoh. Kamu tidak boleh mengambil uang ini. Minggir. Jika kamu tidak mau mengambilnya, saya yang akan ambil. Aku pikir, kamu tidak menginginkan uang ini. Ternyata kalian hanya saling bersandiwara. Baiklah. Di sini ada 500.000 yuan di kartu saya. Kamu, berlututlah dan bersujudlah untuk meminta maaf padaku. Uang ini akan menjadi milikmu. Bagaimana? Nona Chen, Anda hanya perlu menyuruh Chen Qian bersujud. Tidak perlu terlalu berlebihan. Anda ambil kembali saja. Chen Qian, cepat bersujud dan minta maaf padanya. Kenapa aku harus bersujud dan meminta maaf padanya? Karena saya adalah ayahmu. Paman, ini jelas kesalahan mereka. Bukan giliranmu untuk bicara. Tutup mulutmu. Apa kamu akan bersujud atau tidak? Jika kamu tidak bersujud, maka jangan panggil saya ayah mulai sekarang. Saya benar-benar bisa melihat pertunjukan yang bagus. Bahkan ayahmu sendiri tidak mempercayaimu. Kamu benar-benar menyedihkan. Aman. Kakek, Bagaimanapun, gadis itu benar-benar menyelamatkan hidup saya. Jangan membuat gadis itu berlutut. baiklah. Karena kakek sudah bicara, maka aku akan mengampunimu. Kenapa kamu belum berterima kasih pada Nona Chen? Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku adalah orang yang murah hati secara alami. Aku memaafkanmu. Gadis kecil. Sebagai orang yang lebih tua, saya akan memberimu sedikit nasihat. Menolong orang dan berbuat baik adalah hal yang bagus. Tapi jangan melakukannya dengan motif tersembunyi. Aku menyelamatkanmu tanpa ada niat tersembunyi apapun. Saya percaya pada Chen Qian, siapapun orangnya. Dia pasti akan menyelamatkan mereka juga. Cukup. Jika kalian ingin bertengkar, lakukan di luar. Saya tidak peduli dengan pendapat kalian. Usir mereka. Semuanya silakan. Kenapa kamu belum pergi melakukan pengirimanmu? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Pergi. Cepat. Pergi saja. Aku tidak akan pergi. Qian Qian, Siapa yang butuh ini? Aku mau, aku mau, panti asuhan. aku mau, aku mau. Jangan terburu-buru, cukup untuk semuanya. Aku mau ke kamar kecil. Silakan. Baiklah, jangan terburu-buru, semua orang akan dapat bagian. Panti asuhan. Aku mau, aku mau. Kakak, aku mau permen. Si kecil, apa aku terlihat seperti permen bagimu? Pergi minta pada ibumu saja. Dudu. Dudu, Dudu. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa kamu memukul seorang anak kecil? Anak-anak perlu didisiplinkan. Terutama yang seperti ini yang tidak punya orang tua. Jaga bicaramu. Chen Xian, aku tidak menyangka bahwa sekarang kamu masih berani bicara padaku seperti itu. Apakah kamu menginginkan saya memanggil ayahmu yang melarat itu untuk memberimu pelajaran? Jangan berani-berani bicara tentang ayahku seperti itu. Kakak Tian Tian, orang ini adalah orang jahat. Jangan pukul dia. Ini sudah keterlaluan. Kamu, Berhenti. Qian Qian, kamu tidak apa-apa. aku baik-baik saja. Aku orang yang dipukul. Kenapa kamu tidak bertanya apakah dia baik-baik saja? Jelas sekali kamu yang menyerang anak itu duluan. Wanita ini adalah orang jahat. Benar. Kamu orang jahat, kamu yang jahat. Kakak Tian Tian adalah orang baik. Kakak Tian Tian adalah orang baik. Kakak Tian Tian adalah orang baik.
Chen An, kamu dengar itu? Anak-anak tidak pernah berbohong. Jangan berani-berani memfitnah Kian lagi. Sebagai pewaris keluarga Chen, apakah aku benar-benar perlu memfitnah orang lain? Aku tidak akan percaya padamu. Chen An, pergi dari sini sekarang juga. Kamu tidak diterima di sini. Apa kamu tahu bahwa jika bukan karena aku, anak-anak di panti asuhan ini sudah lama mati kelaparan? Jiang Chang, jangan biarkan dia membodohimu. Chen An, inyah segera. Ini bukan tempat untukmu. Mari kita lihat siapa yang berani menyuruhnya pergi. Kenapa kalian semua ada di sini? Bukankah kami sudah memberimu 1 juta yuan? Apakah kamu masih mencoba memeras keluarga Chen kami? Ketua Chen, ini adalah kesalahpahaman. Mengenai Chen Xian, dia adalah sukarelawan di panti asuhan kami. Saya yang memintanya untuk datang. Seorang bajingan dengan hati sehitam miliknya. Bagaimana mungkin dia seorang sukarelawan? Aku tidak akan membiarkanmu bicara. Kakak Chen Qian seperti itu. Aku tidak menyangka kamu berani menipu bahkan anak-anak. Jangan berani-berani berdiri di sana dan menyebarkan kebohongan. Kakak, segera setelah aku tiba, aku melihat Chen Xian memukuli anak-anak. Dan ketika aku turun tangan untuk menghentikannya, dia bahkan memukulku juga. Jelas sekali kamu yang memukul duluan. Semua anak melihatnya. Tutup mulutmu. An-anku adalah anak yang berhati baik sejak dia kecil. Apakah kamu pikir semua orang sama sepertimu? Jiang Chang, jangan biarkan Chen Qian menipumu. Apapun yang kalian katakan, aku hanya percaya pada Kian. Apa kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa mempercayai orang seperti dia? Jika kamu tidak percaya padaku, pasti kamu percaya pada kepala panti Li, bukan? Jika kamu menginginkan dana tahun ini, maka bersikaplah baik dan bicaralah membelaku. Jika tidak, anak-anak kecilmu di sini bisa menunggu sampai mati kelaparan. Benar begitu kepala panti Li? The film was translated and narrated by M Media. Chen Xian, saya pikir kamu harus meminta maaf kepada Nona Chen. Mari kita lupakan saja masalah ini, Direktur. Apa maksud Anda dengan itu? Maksud saya, Nona Chen di sini sangat baik. Dia tidak akan pernah memukul anak-anak. Jika kamu menginginkan dana tahun ini, maka bersikaplah baik dan bicaralah membelaku. Jika tidak, anak-anak kecilmu di sini bisa menunggu sampai mati kelaparan. Direktur Li, apakah Anda telah diancam oleh Chen An? Kian datang menjadi sukarelawan setiap minggu. Orang seperti apa dia? Tidakkah Anda tahu dengan jelas? Kamu bisa mengenal wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan terpesona olehnya. Jiang Chan, aku sarankan padamu untuk menjauh darinya. Menurutku dia hanya mengincar ketampananmu dan kekayaan keluarga Xiang. Itu sama sekali tidak mungkin. Kian bukan orang seperti itu. Orang seperti apa dia? Bukan untuk kita tentukan. Kepala panti di sini adalah orang luar. Kata-katanya adalah yang paling bisa dipercaya. Kepala panti, katakan pada kami, orang seperti apa gadis bernama Chen Qian ini? Dia orang yang baik juga. Tapi sejujurnya, dia memang punya beberapa masalah. Mungkin karena latar belakang keluarganya cukup sulit. Dia sering menggunakan kesempatan menjadi sukarelawan untuk datang ke panti asuhan dan menumpang hidup. Direktur, apa yang Anda katakan? Apa kamu dengar itu? Chen Xian kemarilah, hanya untuk menumpang hidup, bahkan sampai merebut makanan dari panti asuhan. Apa tidak ada rasa malu lagi? Saya tidak pernah mencuri apapun dari panti asuhan. Dan saya tentu saja tidak menumpang hidup. Jangan berdiri di sana dan membuat alasan. Itu sama sekali tidak mungkin. Kian bukan tip orang yang serakah dan murahan. Aku bisa membuktikannya. Kakak Chen Qian adalah orang baik. Aku juga bisa membuktikannya. Kami semua bisa membuktikannya. Kami semua bisa membuktikannya. Kamu berani menggunakan anak-anak sebagai tamengmu. Anak-anak, aku tahu bahwa karena kalian takut Chen Qian akan memukul kalian. Jadi kalian berbohong. Jangan khawatir. Selama kalian percaya padaku, aku akan melindungimu. Jelas sekali. Chen An yang memukul duluan. Saya tidak pernah memukul anak-anak itu. Anda adalah kepala panti di sini. Anda seharusnya paling tahu. Lagi pula apakah Chen Qian pernah menyakiti siapapun? Ya. Bukan hanya sekali. Apa kamu dengar Chen Qian?
Bajingan sepertimu masih ingin menipuku. Kamu sedang bermimpi di siang bolong. Direktur. Kenapa Anda berbohong? Hal-hal yang telah kamu lakukan. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Kau dengar itu, Chen Qian. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Pergi sana sekarang. Aku tidak ingin kakak Chen Qian pergi kemanapun. Kakak Chen Qian adalah orang baik. Kami tidak ingin kakak Chen Qian pergi. Kami tidak ingin kakak Chen Qian pergi. Direktur, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda berbohong, tapi saya tetap berterima kasih atas semua tahun-tahun Anda membesarkan saya. Obat ini adalah sesuatu yang saya beli di apotek. Ini sangat bagus untuk lutut Anda. Direktur, apakah Anda baik-baik saja? Saya sudah tua. Kaki saya sedikit rematik. Sedikit pijatan dan itu akan baik-baik saja. Biar saya bantu. Apakah di sini? Karena saya tidak diterima, maka saya pergi sekarang. Hati-hati. Direktur. Chen Qian, aku akan pergi bersamamu. Aku menyuruh Chen Xin pergi. Aku tidak menyuruhmu ikut dengannya. Lepaskan aku. Jiang Chang, jika kau tetap bersamanya, kau tidak akan pernah hidup tenang. Lebih baik kau tetap bersamaku. Lepaskan dia. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani memukulmu? Aku sudah The cukup film was menghormatimu. translated and narrated by M Media. Qin Lianchu, siapa kau? Kembalikan Liontin Gyoku. Jeti, kau adalah bocah menyebalkan dari masa lalu itu. Dulu kau tidak bisa menandingiku. Sekarang kau bahkan punya peluang yang lebih kecil. Lepaskan dia. Pergi sana. Kakakku sedang mengajari. Seseorang yang tidak tahu diri. Cukup. Semuanya berhenti bertengkar. Tidak baik melakukan kekerasan di depan anak-anak. Karena sang direktur telah berbicara, aku akan berbaik hati dan mengampuni nyawanya. Kembalikan Liontin Gyoku. Pergi sana. Liontin Giok milik kakakku. Dan kamu berani menginginkannya. Apa kamu sudah bosan hidup? Itu adalah Liontin Giok dari 15 tahun yang lalu. Yang dia curi dariku. Hal-hal dari 15 tahun yang lalu. Dan kamu mengingatnya dengan begitu jelas. Siapa yang sedang kamu coba bodohi? Aku Chen Enhen, adalah pewaris yang mulia. Sedangkan kau hanyalah seekor semut rendahan. Apa kau mengerti? Aku tidak peduli. Pewaris keluarga Chen, seperti apa kamu? Kembalikan Liontin Giok itu padaku. Ini adalah Liontin Giok milikku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Dengan penampilanmu yang miskin dan rendahan, kamu masih berani meminta Liontin Giok milik An-An. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Ini adalah donasi yang sudah kusiapkan untuk panti asuhanmu. Itu cukup untuk memberi makan kalian semua selama beberapa tahun. Jika kau menginginkan uangnya, Chen Xian, berlututlah sekarang. Dan bersujudlah untuk meminta maaf padaku segera. Jika tidak, kalian semua bisa mati kelaparan saja. Bukankah kau ingin menjadi orang baik? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi orang baik. Chen Xian, cepatlah meminta maaf kepada Nona Chen. Direktur, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya tidak bisa meminta maaf padanya. Saya tahu kamu merasa terzalimi, tapi kamu tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat anak-anak kelaparan. Chen Xian, sepertinya kau tidak mau berlutut ya? Jika itu masalahnya, aku akan membawa uang ini pergi. Tunggu. Chen Xian, saya tahu. Saya telah mengecewakanmu. Bisakah kamu membantuku sekali ini saja? Itu karena saya tidak mampu menghasilkan cukup uang untuk membesarkan begitu banyak anak. Saya akan bersujud padamu. Direktur, tolong bangun. Direktur, apa yang Anda lakukan? Panti asuhan sudah tidak bisa bertahan lagi. Anak-anak itu, jika mereka tidak memiliki uang ini, mereka akan tamat. Direktur, saya punya 50.000 yuan di sini. Mohon terima untuk sementara. 50.000. 50.000 yuan. Berapa lama itu bisa memberi mereka makan? Bukankah mereka akan tamat pada akhirnya?
Chen Xian. Saya tahu. Panti asuhan telah menyakitimu. Saya tahu kamu merasa kesal. Tapi, saya benar-benar kehabisan pilihan. Saya memohon padamu, cukup, hentikan sandiwaramu. Chen Qian, kau mau berlutut atau tidak? Aku memberimu 1 menit terakhir untuk memikirkannya. Jika kau tidak berlutut, aku akan pergi. Qian, jangan berani-berani berlutut. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Saya memohon padamu, Chen Qian. 3, 2, 1. Saya. Apa yang terjadi di sini? Kakak, kenapa kau ada di sini? Rumah sudah menyiapkan pesta ulang tahun untukmu. Saya lihat kamu sudah lama tidak pulang. Jadi saya datang untuk mencarimu. Apakah donasinya belum selesai? Tadi semuanya berjalan sangat lancar. An datang ke panti asuhan. Melihat Chen Qian menindas anak-anak di sini, jadi dia turun tangan untuk menghentikannya. Akibatnya, dia malah diserang balik olehnya. Jelas Chen An yang menindas anak-anak itu. Dan ditemukan oleh Chen Qian. Jiang Chan, aku tahu hatimu memihak Chen Qian. Tapi jangan bicara omong kosong seperti itu. Direktur sudah bersaksi untukku. Ya. Itu Chen Qian yang melakukannya. Baiklah cukup. Cepat berikan uangnya kepada kepala panti. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Saya punya pengumuman penting hari ini. Jangan ditunda. Karena itu keinginanmu, kakak. Baiklah kalau begitu. Direktur Li, ini adalah donasi yang keluarga Chen kami berikan untuk panti asuhan Anda. Jaga diri Anda baik-baik. Jangan sampai panti ini bangkrut. Terima kasih, Nona Chen. Kakak, ayo pergi. Chen Qian, saya peringatkan kamu. Jangan sakiti keluargaku. Jika tidak, saya pasti akan The membuatmu film was membayar. translated and Chen Qian, narrated by M Kamu Media. baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Chen Xian. Saya minta maaf. Saya benar-benar kehabisan pilihan. Bisakah kamu tidak menyalahkanku? Pihak. Chen Qian. Kenapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk membantu. Bagaimana denganmu? Aku di sini bersama orang tuaku untuk acara makan malam amal. Halo Paman dan Bibi. Songso Ibu Xiang Cheng. Halo. Halo, Xiang Kisan Ayah Xiang Cheng. apakah kamu pacarnya Xiang Cheng? Dan kamu bekerja di grup Chen? Sangat mengesankan. Nona, apakah benar kamu yang membantu keluarga Xiang kami mendapatkan undangan ke gala amal grup Chen? Terima kasih banyak. Undangan makan malam amal. Apakah kamu ingin? Aku tahu kamu ingin bersikap rendah hati, tapi tidak perlu begitu. Kalau bukan, karena kamu, bagaimana mungkin kami bisa datang ke sini dan berjejaring dengan begitu banyak orang penting? Jiang Chang, kamu benar-benar memiliki pacar yang luar biasa dan bahkan tidak memberitahu keluargamu sepatah kata pun. Chen Qian memang sangat luar biasa. Karena aku takut kalian tidak akan setuju. Makanya aku tidak memberitahu kalian. Omong kosong. Ayahmu adalah orang yang berpikiran terbuka. Mengapa saya tidak akan setuju? Apakah karena latar belakang keluarganya agak miskin? Itu sama sekali bukan masalah. Keluarga Xiang kami bukan tipe yang membeda-bedakan berdasarkan kekayaan. Selama kamu mau bekerja keras, itu saja yang penting. Benarkah? Kalian berdua setuju? Kalian benar-benar setuju aku dan Xiang Cheng bersama? Tentu saja kami setuju. Melihat betapa cantiknya kamu. Dan kamu bahkan seorang manajer senior di grup Chen. Kami benar-benar setuju. Tepat sekali. Selama kalian berdua bahagia, kami bisa tenang. Chen Qian. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Atas dasar apa kamu memukul orang? Atas dasar dia berani memukul anakku, dia pantas untuk dipukul. Itu karena dia menyerang ayahku lebih dulu. Dan lagi pula dia memaksa ayahku untuk membentur dinding. Itu karena ayahmu pantas mendapatkannya. Pasti ada kesalahpahaman di sini.
Chen Qian. Gadis ini sebenarnya masih sangat baik. Baik. Dia sebenarnya cukup baik. Di panti asuhan. Orang yang membuat keributan di panti asuhan adalah Chen An, bukan Chen Qian. Anak ini tidak terlihat seperti tip orang yang akan melakukan hal seperti itu. Mungkinkah kamu salah paham tentang sesuatu? Apa kamu meragukanku? Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Tapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Chen Qian adalah lulusan universitas bergengsi. Dan dia juga seorang manajer senior di grup Chen. Bagaimana mungkin dia difitnah? Oleh beberapa kata darimu. Nona, kamu bisa tenang. Apapun yang orang lain katakan. Kami keluarga Xiang akan selalu berdiri di pihakmu. Terima kasih kalian berdua. Tapi sejujurnya aku, Kita semua adalah satu keluarga. Keluarga tidak bicara dengan dua lidah. Seluruh keluarga kami mempercayaimu. sangat mengharukan. Aku tidak menyangka ada orang yang bersedia mempercayai. Anjing tak berguna seperti itu. Chen An. Jaga bicaramu. Dan jika aku tidak menjaga ucapanku lalu kenapa? Jangan lupa, ayahmu memecahkan vas bungaku dan belum membayarnya. Apa kau pikir aku tidak akan menelpon ayahmu sekarang untuk memberimu pelajaran? Mengapa kamu bicara seperti itu? Sungguh tidak terdidik. Jangan takut. Kami keluarga Xiang selalu berada di pihakmu. Keluarga Xiang? Jadi kalian berdua adalah orang tua Xiang Chen. Seperti orang tua. Seperti anaknya. Satu keluarga yang tidak bisa melihat kebenaran. Aku tidak akan membiarkanmu bicara tentang orang tuaku seperti itu. Jadi aku bahkan tidak diizinkan bicara. Sudah kubilang. Jangan terlibat dengan orang seperti ini. The film was translated Itu hanya akan and membawa sial narrated bagimu. by M. Media. Cara bicara macam apa itu? Karakter. Itulah yang paling penting. Kami hanya melihat karakter. Bukan status atau latar belakang. Di dunia ini, karakter adalah hal yang paling penting. Begitukah? Chen Xian, aku perintahkan kau. Pergi bersihkan toilet untukku sekarang juga. Atas dasar apa kamu menyuruhnya membersihkan kamar kecil? Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta bahwa dia hanyalah anjing dari grup Chen. Apapun yang kusuruh lakukan, dia harus melakukannya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi sana. Mengapa kamu begitu tajam lidahnya? Dia adalah manajer senior di grup Chen. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir aku akan meminta Chen Xian memecatmu? Kamu mau dia memecatku? Apa kamu tahu siapa aku? Aku lupa memperkenalkan dia kepada kalian semua. Nona ini adalah pewaris grup Chen. Nona Chen Enen. Gala amal ini, undangan untuk keluarga yang kalian. Semuanya diatur oleh Nona Chen. Kamu adalah pewaris grup Chen. Jadi undangan ini diberikan kepada kami olehmu. Benar sekali, Bibi. Sebenarnya saya selalu menyukai Zhang Chen. Di masa lalu, saya selalu ingin mencari kesempatan untuk menemui kalian berdua. Tapi saya tidak pernah punya kesempatan. Oleh karena itu, saya menggunakan gala amal ini sebagai kesempatan untuk menemui kalian berdua. Chen An. Xiang Qing adalah pacarku. Orang tua Zhang Chen belum bicara apa-apa. Kenapa kamu ikut campur? Chen An. Orang yang kusukai adalah Chen Qian. Tidak mungkin ada hubungan antara kamu dan aku. Jangan buang-buang napasmu. Zhang Chen. Jangan terlalu tidak tahu terima kasih. Fakta bahwa keluarga Xiangmu bisa datang ke acara makan malam amal grup Chen kami. Sepenuhnya karena An memberi keluargamu kesempatan. Aku tidak butuh kesempatan seperti ini. Ibu papa, ayo kita pergi. Hei Zhang Chen. Jangan terburu-buru. Kita bahkan belum sempat berkenalan dengan semua orang. Ibu, mereka sudah memperlakukan Chen Qian seperti itu. Kenapa kamu masih mau tinggal di sini? Mereka tidak mengatakan apapun padaku. Sungguh keluarga tetaplah keluarga. Keluarga yang tidak mengakui kerabatnya sendiri. Tadi mataku salah lihat dan aku tidak mengenalimu. Papa. Omong kosong apa yang papa bicarakan? Siapa yang berkeluarga dengannya? Nona Chin mengirimi kami undangan. Kita harus bersyukur. Kita harus menghargainya. Paman, kamu benar sekali. Tunggu sampai kamu dan Zhang Chen menikah. Kita akan menjadi satu keluarga. Tepat sekali. Jika kamu menjadi menantu keluarga Xiang kami, maka kami akhirnya bisa tenang. Papa.
Bukankah Papa baru saja bilang bahwa Papa tidak pernah salah menilai orang? Chen Qian benar-benar orang yang sangat baik. Hanya dia dan aku yang bisa bersama selamanya. Apa yang kamu katakan? Aku sudah tua. Tak terelakkan bahwa penglihatan dan pendengaranku sudah menurun. Singkatnya, aku hanya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalian berdua benar-benar orang yang pengertian, berbeda dengan putramu, yang buta mata dan hatinya. Tidak mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Benar, kamu benar. Jiang Chen, cepat minta maaf kepada Nona Chen. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Orang yang kusukai adalah Chen Qian. Cara bicara macam apa itu? Jantungku sudah pernah menjalani operasi bypass. Apakah kamu mencoba membuatku terkena serangan jantung? Paman, tolong jangan marah. Jiang Chen selalu menjadi orang yang sangat baik. Dia hanya sedang dibutakan oleh seseorang. Jiang Chen tidak melakukan kesalahan apapun, tidak perlu meminta maaf. Nona Chen memang orang yang berhati mulia. Tidak seperti beberapa orang, tahu betul mereka hanyalah petugas kebersihan, tapi berpura-pura menjadi manajer senior grup Chen. Betapa tidak tahu malunya. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Pesta akan segera dimulai. Cepat pergi dan bersihkan diri. Kalian semua sudah keterlaluan. Terlalu jauh. Aku bisa melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan. Halo Chen Kun. Putrimu tidak mau pergi membersihkan? Katakan padaku apa yang harus kita lakukan. Apakah kamu ingin dipukul? Dasar anak durhaka. Apa yang kamu janjikan padaku saat kamu meninggalkan rumah? Pergi bersih-bersih untukku sekarang juga. Jika kamu tidak memuaskan Nona Chen, aku akan mencoretmu dari keluarga hari ini. Ayah. Kamu dengar sendiri The film ayahmu was sudah bicara. translated and Kamu mau narrated pergi by atau M tidak? Media. Lihat ayahnya. Dia sangat galak. Benar-benar keluarga petugas kebersihan. Sepertinya kamu tidak mau pergi. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Seseorang. Bawa dia pergi. Hei, jangan lupa. Toilet pria juga harus dibersihkan dengan teliti. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Biarkan aku pergi. Zheng Chen, kita datang untuk menghadiri gala amal. Tolong jangan buat masalah lagi. Tunggu. Itu kamu. Aku memperingatkanmu. Jangan berani-berani merencanakan sesuatu melawan keluarga Chen kami. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Barangmu. Apakah kamu tidak tergoda? Itu bukan milikku. Kenapa aku harus tergoda? Saya ingin mengumumkan bahwa semua hasil dari gala malam ini akan disumbangkan ke panti asuhan. Direktur Chen. Salam Direktur Chen. Salam. Atas nama anak-anak di panti asuhan saya berterima kasih. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa hari lalu Anda menyumbangkan 1 juta yuan, anak-anak itu mungkin sudah menderita kelaparan sejak lama. 1 juta? Grup Chen kami berinvestasi di panti asuhan. Itu jelas 10 juta. 10 juta. Saya tidak mungkin salah ingat. Di kartu bank yang diberikan Nona Chen kepada saya, hanya ada tepat 1 juta. An-An. Apa yang terjadi di sini? Aku. Aku tahu sekarang, Ayah. Sebelumnya, kartu bank yang saya berikan kepada Ayah Chen Xian dan kartu ini, kata sandinya sama semua. Oleh karena itu, Chen Xian pasti telah mencuri uangnya. Itu dia lagi. Di mana dia? Dia sedang dipaksa membersihkan toilet. Bawa dia ke sini.
Chen Qian, kamu benar-benar berani. Kamu bahkan berani mencuri uang dari panti asuhan. Apa yang kamu bicarakan? Masih berpura-pura. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu begitu kejam, mencuri bahkan dari panti asuhan. Chen Qian bukan orang seperti itu. Dia bersamaku sepanjang waktu hari itu. Bagaimana mungkin dia mencuri uang dari panti asuhan? Saya benar-benar tidak menyangka ini. Satu hal kamu membersihkan toilet. Tapi tanganmu juga tidak bersih. Sungguh manusia sulit ditebak, Jiang Chang. Di masa depan saat kamu mengenal orang lain, lebih berhati-hatilah. Jika tidak, Itu benar. jangan biarkan dirimu tertipu. Semua orang harus percaya pada Chen Qian. Dia tumbuh besar di panti asuhan. Setelah dewasa, dia bahkan kembali ke panti asuhan sebagai sukarelawan. Orang sebaik dia, bagaimana mungkin dia mengambil uang dari panti asuhan? Apakah maksudmu? Dia dulu tinggal di panti asuhan. Benar sekali. Sebelum berusia 7 tahun, dia tinggal di panti asuhan. Ya, saya bisa bersaksi tentang hal itu. Tahun itu saat saya menemukannya di pintu masuk rumah sakit. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Tapi tubuhnya terasa sangat panas seolah dia sedang dibakar hidup-hidup. Saya bahkan takut dia tidak akan bertahan. Apakah kamu mengatakan dia kepanasan seolah-olah dia terbakar? Setelah itu, setelah saya menjemputnya, seluruh tubuhnya terasa panas membara. Suhunya sangat tinggi. Saya merasa dia mungkin tidak akan selamat. Tapi, untungnya dia adalah seorang pejuang. Dia berhasil bertahan. Jadi panas yang kamu sebutkan disebabkan oleh demam tinggi. Chen Xian, kamu adalah anak yang saya lihat tumbuh dewasa. Jika kamu kekurangan uang, kamu bisa meminta kepada saya. Kamu benar-benar seharusnya tidak mengambil uang penyelamat nyawa untuk anak-anak itu. Direktur, The film was kenapa Anda bahkan translated tidak and mempercayaiku? narrated Aku by tidak M. memilikinya. Media. Aku tidak pernah mengambil uang yang mereka tuduhkan padaku. Sampai titik ini, kenapa kamu masih berpura-pura? Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti matikan. Kalian tidak punya bukti. Atas dasar apa kamu memfitnah Chen Qian? Selain dia, siapa lagi yang bisa mengambil uang itu? Mungkinkah Direktur Li yang menggelapkan uang itu? Kepala panti. Sangat dihormati. Selain itu uang ini memang ditujukan untuknya. Dia tidak mungkin mengambilnya. Jadi jika bukan Direktur, bukan juga Chen Xian, maka itu pasti aku Chen Enen. Apakah aku seorang pewaris terhormat dari keluarga Chen benar-benar akan mencuri uang ini? Mustahil. Sangat mustahil. Bahkan jika seluruh dunia salah, kemampuan saya untuk menilai orang selalu akurat. Uang ini, bagaimana mungkin Nona Chen mencurinya? Nona Chen terlihat seperti orang yang jujur. Ini tidak seperti Chen Qian, yang terlihat jujur di luar. Tapi hatinya sangat kotor. Ibu, bagaimana ibu bisa bicara tentang Chen Qian seperti itu, ibu? Masing, kalian berdua yang lebih pandai menilai orang. Aku sarankan padamu, sebaiknya kamu segera kembalikan uangnya. Jika tidak, aku tidak akan sopan padamu. Aku tidak pernah mencuri uang siapapun. Karena kamu menolak mengaku, aku akan memukulmu sampai kamu mengaku. Berikan di sini. Tunggu. Muyan, mengapa kamu masih membelanya? Ayah, saya rasa dia bukan orang yang mencuri uang itu. Muyan, apa maksudmu? Kamu bilang dia tidak mencuri uangnya. Apakah kamu mencurigai An-An mencuri uangnya? Saya rasa ini mungkin hanya kesalahpahaman. Kakak, kamu percaya padanya dan tidak padaku. Ini benar-benar mungkin hanya kesalahpahaman. Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman macam apa yang bisa terjadi? Jangan memperkeruh suasana. Direktur, berdasarkan pengetahuan Anda tentang Chen Qian, menurut Anda, apakah dia akan mencuri uang? Chen Xian. Dia adalah anak yang baik. Sejak dia mulai bekerja, setiap bulan, dia telah menyumbangkan uang dan perlengkapan ke panti asuhan. Kalian semua mendengarnya bukan? Chen Qian setiap bulan telah berdonasi ke panti asuhan. Bagaimana mungkin orang sebaik dia mengambil barang-barang dari panti asuhan? Itu saya. Maksud saya adalah sulit untuk memastikannya. Bagaimanapun, orang berubah bagaimanapun juga. Direktur, saya pribadi merasa bahwa saya tidak pernah berbuat buruk pada panti asuhan. Saya juga tidak pernah berbuat buruk pada anak-anak. Saya memperlakukan semua orang seperti keluarga. Kenapa? Kenapa Anda tidak mempercayaiku? Aku tidak mencurinya. Siapa yang akan percaya? Orang yang tidak berguna sepertimu. Siapa tahu? Mungkin kamu sudah tahu bahwa grup Chen kami akan berinvestasi dan kamu sudah menunggu selama bertahun-tahun.
hanya untuk melakukan aksi besar. Kal, Cheng Jingming. Kalian semua di keluarga Chen benar-benar suka meludah racun pada orang lain. Tutup mulutmu. Grup Chen kita adalah keluarga terpandang. Bagaimana mungkin kita membiarkan sampah sepertimu mencoreng nama kita? Jika kamu tidak mau jujur, aku akan memukulmu sampai kamu mengaku. cukup. Kakak, ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Bisakah kamu menjauh saja? Dengan bajingan seperti dia, apakah dia akan mengaku tanpa dipukul? Cincinmu ini berharga jutaan. Kamu meninggalkannya di dekat wastafel, dan dia mengembalikannya kepadamu. Saya bersedia mempercayai karakternya. Muyang, apa kamu bodoh? Dia jelas tidak tahu nilai barang tersebut. Alasan dia membawanya kembali padamu hanyalah karena dia tidak tahu berapa harga cincin ini. Kakak, jangan berhati lembut lagi. Saat ini, tidak ada cukup bukti untuk membuktikan dia mencuri uang itu. Saya pikir, paling baik kita selidiki masalah ini sampai tuntas. Keluarga Chen kita tidak akan pernah menzalimi orang yang tidak bersalah. Tapi kita juga tidak akan pernah membiarkan penjahat lolos begitu saja. Sebaiknya kamu berdoa agar aku tidak menemukan buktinya. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Kalian semua di keluarga Chen, sikap angkuh kalian itu benar-benar menjijikan. Halo, Ayah. Chen Qian, cepat pulang. Kakakmu tiba-tiba pingsan dan dirawat di rumah sakit. Kembalilah sekarang. Ya, aku akan segera ke sana. Kakak, tolong aku mohon padamu. Kamu harus tetap kuat. Dokter. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayah, tidak apa-apa. Kakak pasti akan baik-baik saja. Kata-katamu tidak ada gunanya. Jika terjadi sesuatu pada Qiwan, kamu akan dikubur bersamanya. Dokter, kondisi pasien sangat kritis, dan operasi harus segera dilakukan. Kalau begitu cepat, lakukan operasinya sekarang juga. Biaya operasinya sekitar 1 juta. Pergilah bayar biayanya dengan cepat. 1 juta? Dokter, bisakah Anda melakukan operasi terlebih dahulu? Sama sekali tidak. Rumah sakit kami bukan badan amal. Jika kamu tidak punya uang, maka pergilah bersiap untuk pemakamannya. Dokter, Ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, mengapa kakakmu tidak punya uang untuk operasi? mau uang? Aku punya uangnya. Chen Xian, jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan memberimu uang itu. Bagaimana? Nona Chen, Anda sudah sampai. Tolong berikan kami uangnya. Selamatkan Qiwan. Singkir dari jalanku. Apa kamu tidak dengar apa yang aku The film katakan? was translated Jika kamu mau and uangnya, baiklah. narrated by M Media. Suruh Chen Xian untuk berlutut dan memohon padaku. Chen Qian, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Nona Chen? Cepat berlutut. Apa kamu tidak mau berlutut? Jika kamu tidak berlutut, maka saudaramu itu akan mati di dalam sana. Kamu benar-benar tidak punya hati. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Sampai tega melihat kakakmu sendiri mati seperti ini. Mohon padaku. Aku mohon. Tolong selamatkan kakakku. Benar begitu seperti itu saja. Mohon lebih keras. Aku mohon. Tolong selamatkan kakakku. Nah, begitu itu baru sikap seseorang yang sedang memohon. Terima kasih, Nona Chen. Dia selamat. Qiwan telah diselamatkan. Qian, Kakak, kamu sudah sadar. terima kasih telah menyelamatkanku. Apa yang kamu syukuri? Kita semua satu keluarga. Fokus saja pada pemulihanmu. Mengapa kamu berterima kasih padanya? Apakah dia layak? Kamu berada di ambang kematian saat itu. Namun ketika saya memintanya untuk berlutut sebentar saja, dia terus ragu-ragu. Ayah, Qian sudah melakukan cukup banyak hal. Siang Cheng, ada apa? Apa yang kamu katakan?
Baiklah, aku akan segera ke sana. Terburu-buru sekali. Apakah kamu sedang terburu-buru untuk berinkarnasi? Ayah, Chen An akan bertunangan dengan Xiang Cheng. Aku harus pergi menghentikannya. Putriku akan menikah. Kapan Kian akan menikah? Menikah apanya? Dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya. Aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Kian jelas sangat luar biasa. Dan dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kamu selalu memperlakukannya seperti itu? Dia bukan putriku. Putriku ditakdirkan untuk hal-hal besar. Ayah. Apa maksud ayah? Aku tidak bermaksud apa-apa. Istirahatlah. Aku akan pulang sebentar. Nona Chen. Putra kami Xiang Cheng bisa disukai oleh Anda? Benar-benar keberuntungannya. Paman Anda terlalu baik. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada kalian berdua. Karena telah membesarkan putra yang luar biasa. Sebenarnya sejak pertama kali saya bertemu Jiang Cheng, saya sudah sangat tertarik padanya. Nah, lihat Nona Chen berbicara dengan sangat fasih. Dia benar-benar menyukaimu. Aku tidak akan bersamanya. Orang yang kusukai adalah Chen Qian. Aku tidak akan menyetujui pertunangan ini. Omong kosong. Bagaimana mungkin Chen Qian itu bisa dibandingkan dengan Nona Chen? Orang yang kusukai adalah Chen Qian. Aku hanya akan menikahi Chen Qian. Ibu ayah mohon percayalah padaku. Chen Qian dan aku pasti akan bahagia. Dengan Chen Qian di sisimu, bagaimana mungkin kamu bisa bahagia? Kita pasti akan bahagia. Tidak ada yang menyambutmu di sini. Saya sarankan kamu segera pergi. Dan urus saudaramu yang sedang sekarat itu. Chen An, tunjukkan rasa hormat padaku. Harga diri. Lalu saat kamu berlutut dan memohon untuk biaya pengobatan saudaramu, kenapa kamu tidak bicara soal harga diri saat itu? Cepat pergi dan lihat dirimu di cermin. Lihat seperti apa dirimu sebenarnya. Cukup. Chen An ini rumahku. Aku memintamu untuk segera pergi. Kamu mengusirku. Ini adalah kontrak proyek senilai 50 juta yuan. Dan ini adalah hadiah pertunanganku untuk keluarga Xiang. Jiang Cheng, apa kamu masih mau mengusirku sekarang? Ini adalah kontrak proyek. Senilai 50 juta. Itu bisa membawa keluarga kita ke tingkat berikutnya. Kamu tidak boleh pergi. Siapapun boleh pergi, tapi kamu tidak boleh. Pintu kami selalu terbuka lebar untuk menyambutmu. Ibu ayah, apakah kalian berdua benar-benar begitu mudah disuap dengan kontrak 50 juta yuan ini? Zheng Cheng, bagaimana caramu berbicara? Kamu boleh menghinaku. Tapi kamu tidak boleh menghina 50 juta itu. Nah, The film was translated Jangan and keras kepala lagi. narrated by M Media. dengarkan ayahmu dan aku. Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku harus bersama Chen Qian. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu? Apakah kamu ingin melihat putraku meninggalkan keluarganya sebelum kamu puas? Keluar dari sini. Ini rumahku. Mari kita lihat siapa yang berani membawanya pergi. Chen Qian. Apa kamu tidak merasa jijik? Kamu bertekad untuk menampan pada Xiang Cheng dan tidak melepaskannya kan? Cheng Jingming, ini adalah masalah antara Xiang Cheng dan aku. Apa hubungannya dengan keluarga Chenmu? Xiang Cheng adalah orang yang kupilih. Orang tua Xiang Cheng tidak keberatan. Kamu hanyalah orang luar. Apa hakmu untuk menghentikan kami? Nah, apakah kamu benar-benar ingin menentang kami demi pembersih toilet ini? Jangan lupa, ayahmu memiliki kondisi jantung yang lemah. Ibu ayah mohon percayalah padaku sekali saja. Bisakah kalian mempercayai Chen Qian sekali ini saja? Aku bersama Chen Qian. Aku pasti akan bahagia. Status seperti apa yang dia miliki, sehingga dia berani bersaing dengan kakakku. Kamu tidak akan setujukan. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Halo ayah. Chen Qian ini, dia berani merebut pria dari An kita. Dan keluarga Xiang ini, mereka sepertinya tidak menghormati keluarga Chen kita sama sekali. Aku mengusulkan agar keluarga Chen kita memasukkan keluarga Xiang ke dalam daftar hitam di seluruh industri. Masalah sepele ini, putuskan di antara kalian sendiri.
Halo Muyan. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Sudah saya dapatkan. Bagus, bawa itu kah? Keluarga Shang? Saya sedang menuju ke sana sekarang. Tidak, Minggu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Bahwa Chen Qian adalah darah daging keluarga Chen kami? Ayah, justru karena itu belum bisa dipastikan. Itulah mengapa saya belum memberitahu An-An. Tunggu sampai dikonfirmasi. Nanti saya akan memberitahu An-An. Jika anak itu benar-benar cucu perempuan saya, maka selama bertahun-tahun ini, anak itu sudah terlalu banyak menderita. Keluarga Chen kita harus menebusnya dengan layak. Zheng Chen, aku memberimu dua pilihan sekarang. Entah biarkan dia pergi dari sini sekarang juga, atau aku akan membuat keluarga Xiang bangkrut. Bank menghentikan pinjaman. Pemasok menuntut pembayaran. Zheng Chen, apakah kamu ingin membuat keluarga Xiang kita bangkrut? Chen An-en, apakah begini cara keluarga Chen yang angkuh melakukan sesuatu? Benar sekali. Lalu kenapa? Apa kamu tidak puas? Jiang Cheng, tetaplah di sisiku. Aku jamin aku akan membuat keluarga Xiangmu melambung tinggi seperti layang-layang. Lepaskan dia. Saya datang untuk ikut bersenang-senang juga. Nona Chen. Nona Chen, mengapa Anda berada di lantai? Lantainya dingin, jangan sampai masuk angin. Singkir dari jalanku. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Hari ini adalah pesta pertunangan Xiang Chen dan Nona Chen. Kenapa kamu lari ke sini? Paman, orang yang kusukai adalah Chen Qian. Apa gunanya kamu menyukainya? Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Nona Chen? ayah, kenapa ayah selalu memihak Chen An-en? Aku hanya berdiri di sisi keadilan. Aku tidak memihak anggota keluarga. Orang miskin seperti kita tidak layak bersaing memperebutkan seseorang dengan Nona Chen. Jika kalian berdua bersama, kalian juga tidak akan bahagia. Paman, orang yang kusukai adalah Chen Qian. Jika kita bersama, kita pasti akan bahagia. Apa gunanya hanya kamu yang menyukainya? Sudahkah kamu memikirkan orang tuamu? Benar sekali. Lihatlah ayah Chen Qian. Dia begitu bijaksana dan masuk akal. Chen Xian, ayahmu juga tidak setuju jika kamu bersama putraku. Saya sarankan kamu sebaiknya segera meninggalkan keluarga Xiang. Jangan membuat masalah lagi untuk keluarga Xiang. Kamu dengar itu? Chen Xian, semua orang tidak menyebutmu. Aku sarankan kamu sebaiknya segera pergi. Jangan ganggu The hidup film was bahagia aku dan Cheng translated Chang lagi. and narrated by M Media. Aku tidak akan menyerah pada Xiang Cheng. Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Seseorang, Semuanya berhenti sekarang. semuanya berhenti sekarang juga. Direktur Chen juga telah tiba. Sepertinya mereka sangat menghargai Nona Chen. Bukankah apa yang kamu katakan itu berlebihan? Keluarga Chen hanya memiliki Nona Chen, satu-satunya pewaris mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menghargainya? Nah, kenapa kamu berdiri terpaku di sana? Pergi panggil kakek sekarang. Halo kakek. Halo, Kakek Anda datang tepat waktu. Hari ini saya tadinya sudah bersiap untuk bertunangan dengan Jiang Chen, tapi semuanya hancur oleh Chen Xian. Jangan khawatir kakek, setelah aku berurusan dengannya, aku akan kembali untuk menghibur Anda. Usir dia dengan cepat. Usir dari keluarga Shang. Keluarga Shang kami tidak mengakui menantu ini. Kami selalu berdiri di pihak Nona Chen. Hanya saja setelah pertunangan, saya tidak tahu apakah kamu bisa mencabut daftar hitam terhadap keluarga Xiang kami. Jangan terburu-buru. Aku ingin menanyakan dua pertanyaan kepada kalian. Bolehkah aku melihat lengan kananmu? Apa yang kamu lakukan? Chen Qian adalah putriku. Apa kamu pikir kamu bisa melihatnya sesukamu? Dari mana kamu mendapatkan bekas luka ini? Bekas luka ini terlihat sangat menjijikan. Aku sudah memilikinya sejak kecil. Ada apa? kamu sudah memilikinya sejak kecil. Ayah, kakek, apakah ada sesuatu yang istimewa dengan bekas luka ini? An-an. Aku ingat kamu juga punya bekas luka di tubuhmu. Benarkah begitu? An-an. Biarkan ayahmu melihat lengan kananmu. Ayah, kakek,
Ada apa dengan kalian berdua hari ini? Kenapa kalian bersikeras ingin melihat lengan kananku? Bekas luka ini sangat jelek. Terlihat sangat mengerikan. Aku takut membuat mata Anda sakit. An, biarkan ayahmu melihat lengan kananmu. Ayah, ada apa dengan kalian berdua hari ini? An sudah bilang, dia tidak ingin memperlihatkannya padamu. Jangan mempersulit dia lagi. Tidak. Hari ini, kami harus melihatnya bagaimanapun caranya. Jinming, jika kamu berani menghentikan kami lagi, aku akan membekukan kartu-kartumu. Kakek, kenapa kalian berdua begitu aneh hari ini? Jika kalian berdua ingin melihatnya, maka aku tidak akan menghentikan kalian lagi. An, tunjukkan saja pada mereka. Mari kita lihat apa yang bisa mereka temukan. Ayah, tidak perlu. Jadilah gadis yang baik, An. Biarkan ayah melihatnya. Kakek juga akan ikut melihatnya. Ya, Lenganmu? ayah, aku tidak mengerti kenapa hari ini Anda bersikeras ingin melihat bekas luka ini. An, bekas luka ini sangat serius. Kamu pasti sangat menderita sebelumnya. Tapi kenapa aku ingat bahwa bekas lukamu sebelumnya tidak seperti ini? Kakak, kamu pasti salah ingat. Bekas lukaku memang selalu seperti ini. Mungkin ingatanku salah. Ayah, kakek, kenapa kalian berdua sangat aneh hari ini? Seperti ini. Dengar-dengar kamu akan bertunangan dengan Xiang Chen. Kakek, dan aku datang untuk melihat. Karena kamu dan Tuan Chen sudah ada di sini. Mari kita pilih tanggal baik. Dan segera tetapkan pernikahan mereka. Keluarga Xiang kami setuju. Untuk membiarkan mereka bertunangan. Aku tidak setuju. Apa hubungannya itu denganmu? Apa sebenarnya yang tidak kamu setujui? Paman. Aku hanya akan menikahi Chen Qian seumur hidupku. The film was translated Xiang and Chen, narrated berhenti by membuat M. keributan. Media. Bolehkah ayah memohon padamu? Papa, dalam hidup ini, aku bisa menjanjikan apapun pada Papa, kecuali yang satu ini. Aku benar-benar hanya menyukai Chen Qian. Dulu seperti ini, sekarang pun seperti ini, dan akan tetap begitu di masa depan. Kamu mencoba memprovokasi aku. Mungkin Chen Qian adalah orang yang membawa darah keluarga Chen kita. Apakah benar ada keberuntungan seperti itu? Papa, apakah Papa baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku masih kuat dan sehat. Muyan, omong kosong apa yang kamu ucapkan. An adalah orang yang membawa darah keluarga Chen kita. Benar sekali. Nona Chen adalah pewaris sejati keluarga Chen. Sedangkan untuk Chen Qian, dia hanyalah anak dari keluarga rendahan yang saya pungut. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Nona Chen yang mulia? Kakak, kamu pasti salah sangka. Di dalam berkas ini, tercatat waktu Direktur Li menjemput Chen Qian. Ayah, hari di mana kakakku menghilang. Apakah ayah masih mengingatnya? Itu adalah tanggal 21 Mei, 1994. Dia baru berusia 3 bulan saat itu. Hari ini di depan semua orang. Aku akan membuka berkas ini, agar semua orang bisa melihat. Chen Qian, apakah kamu benar-benar anggota keluarga Chen? Aku juga tidak tahu. Jika Chen Qian benar-benar adalah pewaris keluarga Chen, jadi Xiang Chen dan Chen Qian benar-benar pasangan yang serasi. Kakak, jadi kamu selalu curiga bahwa aku bukan anggota keluarga Chen. Tindakanmu sungguh menghancurkan hatiku. Muyan, melakukan ini akan berdampak hubungan kita.
Dia telah menjalani hidup yang begitu sulit sejak kecil, dan sekarang kamu masih ingin menyakitinya. An, jangan khawatir. Apapun hasilnya, kamu tetaplah orang yang aku lihat tumbuh dewasa. Kamu tetaplah putri baikku. An, kakek menjamin bahwa kamu akan selalu menjadi cucu perempuan terbaikku. Ternyata itu tanggal 21 Juni. Muyan. Tertulis dengan jelas di sini, tanggal lahir An adalah 21 Mei, hari di mana dia ditemukan oleh kepala panti. Chen Qian adalah 21 Juni. Ini membuktikan bahwa An adalah orang yang membawa darah keluarga Chen kita. Tolong lihat Chen Qian ini lagi. Apakah dia memiliki fitur yang menyerupai kami keluarga Chen? Ayah, kakek. Sekarang sudah terbukti bahwa aku adalah anggota keluarga Chen kan? Aku percaya padamu sekarang. Sudah kubilang keberuntungan sehebat itu tidak mungkin jatuh pada keluarga Shang kita. Menantu, kalian berdua pilihlah tanggal baik dan segera bertunangan. Kami setuju. Kami setuju. Papa, aku hanya akan menikahi Chen Qian. Jiang Chan, ini bukan untuk kamu putuskan, Paman dan Bibi. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Jiang Chen dan aku benar-benar saling mencintai. Cinta sejati apa yang kamu bicarakan? Pulanglah sekarang juga. Jangan menghalangi pertunangan mereka. Paman dan Bibi, aku mohon pada kalian berdua, beri aku kesempatan lagi. Aku mohon pada kalian berdua. Bukannya kami tidak akan memberimu kesempatan. Tapi keluarga sudah memberikan terlalu banyak. Aku rasa kamu harus menikahi Jiang Cheng. Tidak lain hanyalah keinginan untuk merebut aset keluarga. Chen An, jangan berani-berani memfitnahku. Orang yang kusukai adalah Jiang Cheng. Apa hubungannya dengan mereka? Saya rasa An tepat sasaran. Itulah sebabnya kamu begitu bersemangat untuk membela diri. Benar sekali. Nona Chen lah yang melihat niat aslimu. Zheng Cheng, jangan tertipu dan buta lagi. Papa, Chen Qian bukan orang seperti itu. Mereka jelas tidak memiliki niat baik. Tidak ada ayah yang tidak akan membela putrinya sendiri. Dan malah membela orang luar. Lihat ayah Chen Xian di sana. Dia bertindak seolah ingin mendorongmu menjauh. Itu jelas. Hanya jual mahal. Aku sudah melihat niat buruknya sejak lama. Dia terus-menerus mencoba menjilatku. Hanya untuk membuatku lengah. Lalu mengambil kesempatan untuk mencelakaiku. Aku benar-benar tidak. Nona Chen, aku benar-benar bukan orang yang kamu pikirkan. Aku hanya mengharapkan kebahagiaanmu. Kamu tidak peduli pada putrimu sendiri, tapi kamu peduli pada kebahagiaan putriku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku. Itu benar ayah. Aku juga ingin tahu. Kenapa? Karena kamu tidak layak. Sejak kecil kamu sudah menjadi pencuri. Berpura-pura berbakti di depan orang luar. Sambil mencuri uang di belakang mereka. Aku hanya tidak tega membiarkanmu keluar dan menyakiti orang lain. Ayah, omong kosong apa yang ayah katakan? Aku sudah bekerja dan belajar sejak kecil untuk membantu keluarga. Aku memberikan segalanya untuk merawat ayah dan kakakku. Kenapa ayah mengatakan itu tentangku? Berdrama. Masih saja berdrama. Aku paling benci ekspresi munafikmu itu. Bagaimana aku bisa memiliki putri sepertimu? Zheng Chen, apakah kamu mendengarnya? Bahkan ayah Chen Qian mengatakan bahwa karakternya cacat. Apakah kamu percaya sekarang? Aku tidak percaya. Di dunia ini orang tua mana yang tidak mencintai anak-anak mereka? Berhentilah bersikap keras kepala. Kamu dan Nona Chen adalah pasangan yang serasi. Halo. Tolong jangan sita aset keluarga Shang kami. Zheng Chen, aku mohon padamu. Hasil kerja keras seumur hidup keluarga kami, semuanya ada di tanganmu sekarang. Kamu, tolong setujui saja. Papa, apa yang Papa lakukan? Papa berdiri. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan berdiri. Paman, tolong berdiri dulu bisa. Menjauhlah, jika bukan karenamu. Keluarga kami tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Jika kamu masih memiliki sedikit saja hati nurani, maka menjauhlah dari keluarga Shang kami.
Chen Qian. Apa kamu tahu? Apa arti status sosial? Hanya Nona Chen yang layak untuk Xiang Cheng. Pulanglah bersamaku sekarang juga. Berhenti membuat masalah di sini. Pergi dari sini. Keluarga Shang kami tidak menyambutmu. Lepaskan dia. Berhenti memukulnya. Baik. Kalau begitu kamu setuju dengan apa yang kukatakan, aku akan menyuruh mereka berhenti. Baik. Aku setuju denganmu. Aku mohon. Tolong lepaskan dia. Buang dia keluar. Chen Xian, aku membawamu ke sini untuk bekerja sebagai pelayan, tapi kamu berani menatap suamiku seperti itu? Chen An, jangan keterlaluan. Kamu hanyalah anjing di grup Chen. Dan kamu berani menyebutku berlebihan. Tidak bisakah kamu diam saja? Aku bisa. Lagi pula hari ini adalah hari bahagia kita. Tidak perlu memedulikan orang seperti Chen Qian. Adapun kamu, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Lagi pula, jika kamu ingin bertingkah seperti anjing, kamu harus terlihat seperti anjing. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu buta? Maafkan aku. Chen Qian. Mengapa kamu ada di sini? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Tuan Chen. Dia di sini untuk bekerja sebagai pelayan, bukan untuk membuat masalah. Senyummu itu menjijikan. Sejak kapan grup Chen kita membutuhkan dua orang yang tidak berguna sepertimu? Bersihkan tempat ini untukku segera. Aku akan segera membersihkannya. Laboratorium. Ini laporan tes paternitasnya. Terima kasih. Pernikahan Nona Chen benar-benar luar biasa. Skalanya ini sungguh sangat spektakuler. Chen Xian, kamu seorang pelayan. Semakin profesional dari hari ke hari ya. Aku akan memberitahu HR nanti untuk memberimu tambahan 200 yuan. Apakah kamu sudah selesai bicara? Jika sudah menyingkirlah, jangan mengganggu pekerjaanku. Bagaimana caramu berbicara kepada Nona Chen? Bosan hidup. Aku meninggalkan sesuatu di kamar 103. Ambilkan untukku. Kenapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Saya akan mengambilnya. Pergi sana. Apa aku tadi bicara padamu? Jika Nona Chen menyuruhmu pergi, pergilah. Bisa bekerja untuk Nona Chen adalah keberuntunganmu. Nona Chen, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Kamu. Pergi bersihkan toilet. Ya, Xiang Cheng. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu begitu panas? Aku merindukanmu. terima kasih kepada Nona Chen kali ini. Karena telah membantu keluarga Shang kami mengatasi krisis. Terima kasih banyak semuanya. Bukan apa-apa. Mulai sekarang kita semua adalah satu keluarga. Tentu saja. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Setuju. Selamat datang para tamu terhormat. Di pernikahan grup Chen. Nona Chen An dan Xiang Cheng. Pernikahan sekarang resmi dimulai.
Silakan sambut pengantin pria dan wanita ke altar. Kemana mereka pergi? Saya tidak tahu. Biarkan saya menelepon mereka. Tidak ada yang menjawab. Apakah keluarga Sam ingin membatalkan pernikahan? Aku lihat kalian benar-benar tidak menghormati keluarga Chen kami. Tidak, Bukan begitu, pasti ada kesalahpahaman di sini. memang benar. Kakek, ayah, Jiang Cheng telah menghilang. Chen Xian juga menghilang bersamanya. Barusan sepertinya aku melihat Zhang Cheng sudah memasuki ruangan di lantai 5. Ayo pergi. Itu ruangan ini. Aku baru saja melihat Zhang Cheng masuk ke ruangan ini. Itu tidak mungkin. Zhang Cheng kita tidak mungkin memiliki hubungan apapun dengan Chen Qian. Benar, Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apa kamu meragukanku? aku tidak pernah membayangkan akan mencintainya dengan sepenuh hati. Hanya untuk dibalas dengan pengkhianatan. Aku akan membuatnya membayar atas ini. Jangan khawatir, aku di sini. The film was Aku akan translated membuat mereka and memberimu narrated penjelasan. by M Media. Jika Chen Qian ini berani melakukan sesuatu yang keterlaluan, aku pasti akan membuatnya menghilang dari dunia ini. Putri Chen Mingde ini tidak boleh menderita ketidakadilan seperti itu. Jika putramu dari keluarga Shang berani mengkhianati putriku, saya Chen Mingde pasti akan membuat keluarga Shang milikmu lenyap. Tidak, tidak. Ini pasti hanya salah paham. Dada saya sangat sakit. Saya harus pergi ke rumah sakit. Berhenti di situ. Sudah agak terlambat. Untuk pergi sekarang. Sampah keluar sekarang. Chen Xian, kenapa kamu ada di sini? Jika aku tidak di sini, lalu aku harus di mana? Bukankah sudah kubilang? Untuk tetap di luar. Jadi siapa yang ada di dalam? Kemana dia pergi? Kemana kamu menyembunyikan suamiku? Apakah kamu mencariku? Apakah kalian baru saja berselingkuh dengan Chen Qian? Aku merasa sedikit lelah tadi. Jadi aku tertidur di samping sebentar. Itu tidak mungkin. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri masuk ke ruangan ini. Xiang Cheng, kenapa kamu di sini? Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu begitu merah? Aku baik-baik saja. Chen An ingin meracuniku. Dia ingin menjebak kita. Dia membiusmu. Bagaimana kamu tahu? Orang yang menjual obat itu padanya adalah temanku. Dia memperingatkanku, menyuruhku untuk berhati-hati. Jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Aku tidak meminumnya. Saya memuntahkannya. Baik, Saya datang ke sini karena Chen An menyuruh saya. Dia menyuruh saya membantu Chen Qian kabur. Konyol. Kamu adalah suami adik perempuanku. Apakah dia akan membiarkanmu kabur dengan wanita lain? tepat sekali. Apa aku akan membiarkan suamiku kabur dengan orang lain? Menurutku, kamulah yang ingin kawin lari dengan Chen Qian. Dan itulah sebabnya kami menangkapmu basah-basah. Namun kamu masih berani mengoceh omong kosong di sini. Kakek harus membelaku. Mereka semua menindasku. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Mulai hari ini, Grup Chen akan memasukkan ke daftar hitam semua aset yang berhubungan dengan keluarga Shang. Ketua Chen, aset keluarga Sham kami yang kecil. Tidak sebanding dengan Anda membuat masalah sebesar ini. Saya tidak bicara omong kosong. Saya punya buktinya. Apa buktinya? Kamu hanya mengoceh omong kosong. Kakek, jangan dengarkan ocehannya lagi. Cepat bereskan mereka berdua. Jangan terburu-buru. Karena dia bilang dia punya bukti. Biarkan dia menunjukkan buktinya. Agar semua orang bisa melihat.
Minumlah segelas anggur ini. Aku akan membiarkanmu pergi menemui Chen Xian bagaimana? Apakah bukti itu cukup? An, apa maksud dari semua ini? Ayah, aku hanya ingin menguji kesetiaannya padaku. Aku tidak tahan kenyataan bahwa suamiku masih memiliki orang lain di hatinya. Fakta bahwa dia datang ke sini hari ini membuktikan dia masih punya perasaan pada Chen Xian. Kakek, ayah, pernikahanku dirusak oleh Chen Xian. Ayah harus membuatnya membayar. Paling baik membuatnya menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Penjaga. Saya sudah memberikan buktinya. Apalagi yang Anda inginkan? Kamu tidak seharusnya mengumbar aib di depan umum. Karena Chen Qian sudah tahu terlalu banyak. Kita harus membiarkannya digungkam selamanya. Atas dasar apa? Hal-hal jahat yang telah kamu lakukan. Kenapa aku yang harus menanggung akibatnya? Anda tidak bisa melakukan ini. Kamu harus memikirkan keluarga yang kita. Benar sekali. Apa yang kalian lakukan hanya berdiri di sana. Hajar dia untukku. Saya mohon tolong jangan pukul Chen Qian. Saya akan setuju dengan apapun yang Anda inginkan. Baiklah kalau begitu. Biarkan dia menonton kita menikah. Bagaimana? Ayah, kakek. Tunggu sampai pernikahannya selesai. Kita akan berurusan dengannya nanti. Baik, cucu perempuanku. Apapun keinginanmu anakku. Baik, mari kita beri selamat kepada pasangan pengantin baru ini. Terikat oleh takdir. Semoga kalian mendapatkan 100 tahun keharmonisan yang sempurna. Pengantin pria sekarang boleh mencium pengantin wanita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Baik. Upacara sudah selesai, mari kita menuju kamar pengantin. An. Sekarang setelah kamu membangun keluargamu sendiri. Saat aku kembali nanti, aku akan mengalihkan semua saham grup Chen kepadamu. Terima kasih kakek. Karena semuanya sudah berakhir sekarang. Maka kita harus berurusan dengan Chen Qian ini. Chen Xian, tolong ucapkan beberapa kata restu untuk kami. Siapa tahu jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku mungkin akan lebih lunak padamu. Jangan harap. Kita sudah sampai sejauh ini, dan kamu masih tidak tahu diri. Maka jangan salahkan aku jika aku membuatmu dirawat di rumah sakit seumur hidupmu. Ayolah. An, hari ini adalah hari bahagiamu. Kita tidak seharusnya melihat pertumpahan darah. Baik, ayah. Karena ayah sudah bicara, kali ini aku akan mengampuni nyawanya. Seseorang. Bersihkan tempat ini. Jangan tinggalkan jejak apapun. Kakek, ayah. Karena pernikahannya sudah selesai. Jiang Chang dan aku seharusnya pergi menyempurnakan pernikahan kami. Kami akan pergi sekarang. Baik. Lanjutkan. Ayah. Hasil tes paternitas sudah keluar. Hasil tes paternitas. Bagaimana ini bisa terjadi? Putriku. Putriku. Panggil ambulans dengan cepat. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita harus menebusnya kepada anak ini. Ini benar-benar sebuah tragedi. Dia sudah sadar. Anakku, kau sudah sadar. Jangan mendekat. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu mencoba memojokkanku? Putriku, ayah minta maaf. Kami telah salah. Kamu adalah putri kandungku. Bisakah kamu memaafkanku?
Aku tidak punya ayah. Di mana Xiang Cheng? Aku harus pergi mencarinya. Kian, kenapa kamu ada di sini? Xiang Cheng. Ayo pergi. Kita pergi dari tempat ini. Pergilah. Bajingan, lepaskan Jiang Cheng. Jiang Cheng adalah suamiku. Ayah, kakek. Kenapa kalian semua ada di sini? Jangan panggil aku ayah. Ayah adalah ayah kandungku. Jika aku tidak memanggilmu ayah, siapa yang harus kupanggil ayah? Apakah kamu sudah tahu sejak awal bahwa Chen Qian adalah putriku? Apa? Apa yang kamu katakan? Berhenti berpura-pura. Semuanya sudah terungkap. Selebihnya pergilah jelaskan kepada polisi. Itu benar. Aku sudah tahu sejak lama. Lalu kenapa? Kalian semua, bukankah kalian semua ikut denganku dalam menindasnya? Ini sungguh konyol. Jelas sekali kalian yang salah mengambilku saat itu. Dan sekarang kalian semua menjadi buta satu persatu. An-An, apa yang terjadi padamu? Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. An-An, The film kamu was benar-benar sudah tidak bisa translated diselamatkan. and narrated Aku by pikir M. setidaknya Lee. kita masih memiliki rasa kasih sayang satu sama lain. Tapi kamu, Kian, tutup matamu. Kian, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. mulai sekarang kita harus memberikan kompensasi yang besar kepada Kian. Anak ini, dia telah menderita terlalu banyak.